Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita akan kembali belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, hari-hari ini ada satu slogan ataupun juga arahan dari berbagai pihak, bahkan pemerintah mengatakan, mari kita mulai mengadakan pola hidup sehat dan bersih. Ya, Bapak Ibu pasti mendengar istilah itu semua. Nah, pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, mari kita juga upayakan, mari kita bangun juga pola hidup sukacita dan bijaksana. Ya, pola hidup sukacita dan bijaksana, PHSB. Nah, berdasarkan firman Tuhan pagi ini yang sudah kita baca tadi, Bapak yang kasih Tuhan memberikan arahan kepada kita. Sesungguhnya ada satu faktor yang membuat orang itu sulit bersyukur. Yang pertama adalah dia melihat bahwa dirinya itu adalah kosong, nol, nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, nggak dikasih apa-apa, merasa diri paling nol di antara orang-orang ataupun juga sesamanya. Nah, kasih Tuhan, ini adalah salah satu penyebab kasih Tuhan sehingga seorang itu akhirnya mengeluh dan merasa kehilangan sukacita. Padahal kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, seorang yang percaya kepada Kristus itu akan diberi sukacita di dalam hatinya. Kenapa? Karena sukacita itu lahir dari dalam, bukan dari luar. Sehingga apa yang kasih Tuhan, ketika orang itu kemudian merasa diri tidak punya apa-apa, merasa tidak dikasih apa-apa dan seterusnya, seolah-olah perasaan-perasaan ini menumpuk dan kemudian seolah-olah menimbun rasa sukacita yang sudah dia miliki sebetulnya, sehingga merasa sendiri tidak berkecukupan, merasa diri tidak punya apa-apa, dan akhirnya hilang sukacita. Yang ada mungkin marah-marah, yang ada yang mengeluh dan seterusnya. Nah, hari ini kasih Tuhan, saya rindu membagikan ada dua hal yang sebetulnya menjadi arahan bagi kita, khususnya di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Semua lapisan masyarakat mengalami dampak situasi yang kita alami hari ini. Ya, yang pertama, dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Bapak yang kasih Tuhan, paling tidak hari ini secara ekonomi orang cukup banyak yang mengalami dampaknya. Ada yang mungkin sebagian penghasilannya berkurang, ada yang mungkin penghasilannya yang biasanya sekian persen berkurang jadi sekian persen, atau bahkan juga yang lebih menyedihkan adalah mereka yang mungkin mengalami PHK dan seterusnya. Nah, ataupun kita, ya, penghasilan kita mungkin punya ya dari usaha warung, toko dan seterusnya, tapi mungkin menurun. Nah, di tengah situasi seperti ini, Bapak kasih Tuhan, arahan firman Tuhan pagi ini dari Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakan. Artinya apa? Mari Bapak yang kasih Tuhan, tetap kita bersukacita bahwa apa? Bahwa Tuhan itu tetap menitipkan sesuatu di tangan kita untuk kita upayakan, kita garap, apapun itu. Sekecil apapun itu adalah berkat Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mungkin kita merasa, aduh, yang selama ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri adalah jumlah yang besar yang saya bisa garap, sekarang hanya secuil saja mungkin. Bapak kasih Tuhan, ingat itu berkat Tuhan dan itu harus dikerjakan, dimaksimalkan, diupayakan. Kenapa? Ini adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Artinya apa? Tuhan kasih kesempatan kita, menitipkan kepada kita. Kita kerjakan itu. Yang kedua, apa artinya segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan itu harus dikerjakan sekuat tenaga? Bukan berarti mengeksploitasi apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Ayat ini mengandung pengertian kepada kita apa? Ayo tetap hidup bijaksana. Kerjakan sekuat tenaga itu artinya apa? Melibatkan pikiran kita, melibatkan hati kita, melibatkan seluruh hidup kita. Artinya jangan dieksploitasi. Ya, jangan kita mengeluh, aduh, pengeluaran banyak, penghasilan berkurang, aduh hidup susah sekarang ini dan seterusnya. Baik kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita,
Ayo, apa yang ada pada tangan kita betul kita kerjakan, kita maksimalkan sehingga menghasilkan sesuatu, dan itu sebagai berkat daripada Tuhan. Yang kedua adalah apa yang Tuhan juga sudah titipkan, bijaksana kita pergunakan. Misalnya, ayo kita jangan boros lagi di tengah situasi seperti ini. Kita mengeluh banyak pengeluaran, kita mengeluh hidup susah, tapi gaya hidup kita nggak berubah. Ingat Bapak Ibu, situasi sekarang ini membuat kita harus dengan hikmat Tuhan mengadakan perubahan, tentunya perubahan yang benar, mengubah gaya hidup. Mungkin saja praktis saja Bapak Ibu Tuhan, listrik yang semestinya mungkin bisa dikurangi karena kalaupun kita tidak gunakan itu tidak mempengaruhi secara keseluruhan isi rumah, kita matikan saja. Yang biasa penggunaannya terus menerus, kita mungkin kurangin, kita batasin, dan seterusnya. Bijaksana Bapak Ibu Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Masalahnya di kita. Apakah kita masih memiliki sukacita mengerjakan apa yang Tuhan titipkan? Yang kedua, ayo hidup bijaksana. Minta tolong hikmat Tuhan. Apa yang perlu kita hentikan mungkin pengeluarannya, apa yang perlu kita potong mungkin, apa yang kita mungkin kurangin. Minta hikmat Tuhan, hidup bijaksana. Saya percaya bahwa setiap kita bisa melewati masa-masa ini dengan penuh sukacita. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya bisa menolong dan memberkati setiap.